Pemirsa, debat Pilpres keempat yang diikuti oleh 3 cawapres hingga kini masih menjadi perbincangan publik, terutama terkait gaya komunikasi politik cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Apakah gestur dan performa cawapres dari Prabowo Subianto itu benar-benar mewakili gaya komunikasi politik anak zaman now atau justru sebaliknya? Ini membuktikan ketidakmatangan Gibran dalam berkomunikasi politik. Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik sekaligus guru besar pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Prof. Lely Aryane, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Gilbran Muhammad Nur. Selamat pagi, Prof. Lely, Mas Gilbran. Selamat pagi, Kak Marcel, Mas Gilbran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. dan Mas Gilbran. Saya ke Prof. Lely terlebih dahulu. Prof. Lely, gaya Gibran di 2 debat cawapres ini kan selalu menjadi pembeda. Ibaratnya ada elemen of surprise, tapi justru banyak menuai kritik. Pendapat Anda ini memang by design direncanakan atau itulah memang karakter aslinya? Oke, pertama memang kalau kita bicara soal politik, politik itu adalah by design, bukan by accident. Artinya sejauh mana para komunikator politik, para aktor politik itu akan menggunakan segala kemampuan yang dia miliki ketika mempertukarkan pesan-pesan politiknya tergantung pada gaya komunikasi politiknya. Jadi gaya komunikasi politik, pola komunikasi politik, model komunikasi politik itu adalah secara teoritis berbeda semuanya. Kalau kita bicara soal gaya, tiap orang itu pasti memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda-beda. Secara standar gayanya gaya komunikasi saja ya. Ada orang yang bisa menirukan gaya-gaya tertentu, itu namanya modeling, berarti itu model komunikasi politik. Tapi kalau pola komunikasi politik, dia melakukan upaya yang secara berulang-ulang dia lakukan sehingga terpolakan. Oh ini tuh gaya komunikasinya akhirnya terbentuk dengan pola yang semacam ini. Nah, pada kasus debat kemarin, kalau kita lihat, sebenarnya yang dipertontonkan oleh Gibran itu, menurut saya nggak mungkin ya desain politiknya ke arah gimmick yang semacam itu. Tapi mungkin karena dalam konsepnya, pada realitasnya, ketika debat itu berlangsung, semuanya kehilangan substansi. Pada pemaparan yang pertama, diksi dan narasi yang dibangun itu seolah-olah memang mengelaborasi semua komponen dari tema yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi mulai masuk perdebatan, ketika tadi disinggung juga oleh Metro TV, ketika Gibran menyatakan kepada Caimin bahwa kata enak ya Gus katanya membaca contekan menjawabnya seperti itu. Nah ini mulai masuk nih gimmicknya dengan gaya komunikasi yang berbeda. Saya pikir ini TKN-nya mungkin tidak membekali Gibran semacam itu, tapi ketika substansi yang dipikirkan Gibran ini ke depannya akan seperti apa ya debat ini. Nah, maka itu terkait dengan kematangan emosional seseorang. Jadi saya memang kalau kemudian ini by design, beberapa kategori ya. Kalau ini by design, kira-kira tujuannya apa, Prof? Iya, maksudnya politik itu by design. Tapi by design-nya mungkin tunjukkan gimmick yang bisa membantu bahwa Anda itu terlihat mampu. Jadi gimmicknya bukan semacam itu barangkali desainnya. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng, saya bilang Gibran tidak mampu menangkap sinyal-sinyal yang dibangun dalam desain politik yang dikategorikan oleh kategori TKN-nya itu sendiri. Jadi nanti akan seperti ini, Anda pertunjukkan misalnya dengan gaya komunikasi yang lebih, mungkin sedikit nyeleneh tapi tidak menyerang. Tapi Gibran mungkin terlewat. Jadi terlewat cara dia menampilkan gaya komunikasi politik semacam itu. Ini menyebabkan substansinya makin melebar kemana-mana, sehingga yang dibahas itu sepertinya semuanya menjadi sekedar wacana. Ada 3 nih wacananya dari teks, konteks, dan kognisi sosialnya. Ini yang kalau kita lihat dari analisis wacana kritis yang bisa kita lihat pada saat debat itu berlangsung. Jadi bukan gaya anak muda, tapi itu gayanya Gibran. Bukan gaya anak muda ya, Prof, menurut Anda. Saya ke Mas Gilbran, kalau kita tonton di segmen terakhir closing statement-nya, Gibran mengatakan tantangan zaman now butuh solusi zaman now. Anda sebagai mahasiswa pasti anak muda yang juga pelaku tren zaman now ya, Mas Gilbran. Menurut Anda solusi yang ditawarkan di debat itu zaman now tidak? Atau ada nggak solusinya? Saya rasa hasil debat kemarin menunjukkan bahwa memang dari teman-teman 02 atau dari pasal nomor 2 sangat punya semangat, punya giroh untuk melanjutkan ya. Jadi kalau disampaikan apakah itu sesuai dengan
zaman now ya ada yang iya ada yang tidak gitu. Cuma kalau bicara soal program-program yang sedang berjalan sekarang ini, kalau semisal dari paslon nomor 2 membawa narasi keberlanjutan, ternyata masih banyak kok program-program kerja, masih banyak kok program strategis nasional yang itu cukup problematik. 1.040 triliun itu digunakan untuk 150 PSN itu ternyata memberikan dampak yang tidak sesignifikan itu dalam konteks katakanlah jalan tol. 80% jalur armada logistik kita tidak melewati jalan tol karena mahal. Sehingga narasi yang dibangun ketika ada pembangunan, katakanlah jalan tol itu mampu mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu masih belum bisa dibuktikan secara angka, secara signifikan. Jadi kalau dikatakan bahwa apa yang terjadi sekarang, bahwa paslon nomor 2 membawa narasi keberlanjutan dan Mas Gibran menyatakan bahwa zaman now anak muda butuh program kerja atau butuh paslon zaman now, ya zaman now dari mana kalau misal program kerja yang ditawarkan masih sama dan membawa narasi keberlanjutan yang terlalu membabi buta gitu. Gitu Mbak Nasal. Oke, artinya belum cukup memuaskan begitu ya apa yang kemudian program-program ditawarkan dalam debat kemarin. Nah, saya ke Prof. Lely lagi, Prof. Kalau soal gaya komunikasi politik kekinian tadi rasanya dua narasumber ini sudah sepakat ya tidak cukup kekinian begitu atau masih ada yang perlu dievaluasi. Kalau kemudian yang dimunculkan hanya gimmick, apakah ini justru mendegradasi ya, Prof, kemampuan anak muda untuk bisa memproses gagasan? Ya, pertama dilihat dulu bagaimana gimmicknya gitu kan. Jadi dalam transformasi ide-ide dalam sebuah wacana itu biasanya orang itu membangun narasi yang bisa menjelaskan kepada lawan debatnya, kepada publik atau audiennya. Dalam komunikasi itu pesan itu sebenarnya tidak pikirannya, artinya itu bukan kita yang menerjemahkan, tapi penerima pesan. Jadi artinya bukan lagi slogannya itu komunikasi yang bersifat linier, tapi dia harus interaksional. Nah, ketika ini tidak mampu dilakukan, gimmick itu tidak dibutuhkan. Jadi ketika ada pesan yang nyasar, misalnya gini nih, ketika dia Caimin enak sekali ya menjawab dengan membaca tulisan. Itu tidak penting, gimmicknya seperti itu tidak penting. Jadi mungkin dia lebih masuk pada substansi. Caimin, substansinya bukan di sana yang saya tanyakan, tapi seharusnya Anda juga bisa menjelaskan kepada saya. Nah, inilah juga kritik saya, seharusnya KPU itu memberikan ruang dan waktu kepada panelis. Jadi yang bertanya itu panelis, bukan masing-masing calon. Jadi ketika tidak mampu menjelaskan atau mampu menjelaskan, panelis yang pegang kuncinya. Ini problem. Tapi kan debat itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga gaya komunikasi politik yang dibangun itu berdasarkan langgam dan kemampuan masing-masing individu yang berdebat. Jadi tidak ada sama sekali model yang bisa dibangun, oh Anda adalah model calon pemimpin, maka gaya komunikasinya harus seperti ini. Gimmicknya juga jika ada harus seperti ini. Kita menyaksikan tokoh-tokoh besar yang punya gimmick-gimmick tertentu, misalnya ketika berpidato ada Bung Karno, Pak Harto dengan senyumnya, Pak Habibie dengan lirikan matanya, misal Gus Dur dengan cueknya, Bu Mega dengan berhentinya, termasuk Pak Jokowi. Nah, kalau mereka ingin melakukan gimmick, maka gimmick itu harus dibaca sedemikian rupa oleh penerima pesan politiknya yang tidak menyindir masalah terkait dengan masalah kegagalan dia dalam beretika ketika dia berdebat. Itu menurut saya, Mbak Marcel. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita dengarkan dulu pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengaku puas dengan performa Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres kemarin. Muzani menambahkan Gibran sangat menguasai masalah, termasuk mampu memaparkan narasi alternatif dalam penyelesaian suatu persoalan sesuai tema. Menunjukkan kematangan seorang Gibran sebagai calon wakil presiden, penguasaan masalah termasuk terhadap angka-angka dia cukup bagus sekali, kematangan menguasai masalah, kemudian kemampuan mengemukakan masalah, termasuk kemampuan dalam menyampaikan alternatif penyelesaian atas satu masalah. Ini cukup matang, cukup bagus dan kami sangat puas dengan penampilan. Ya, pemirsa dan juga Prof. Lely dan Mas Gibran, kita akan lanjutkan. Ini nampaknya dari pernyataan Ahmad Muzani tadi, kemudian ada counter narasi yang sudah disampaikan oleh pihak Prabowo dan Gibran. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan dua narasumber, pakar komunikasi politik Prof. Lely Ariane dan juga Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur. Saya ke Mas Gilbran, kalau kita lihat analisis digital ini menunjukkan Cawapres 02 mendapatkan sentimen negatif dari warganet ya, jauh melebihi Paslon 1 dan 3 atau Cawapres 1-3 yang kemudian malah sentimen positif didapatkan. Lalu juga sempat trending nih Mas, ada kata-kata seperti kami kutip ya, songong, tengil atau cringe yang jadi trending topik. Anda sendiri Mas Gilbran mendapatkan impresi atau sentimen seperti apa dari debat kemarin? Mas Gilbran. Mas Gilbran nampaknya masih di mute. Oke, sambil kita perbaiki komunikasi dengan Mas Gilbran, saya ke Prof. Lely. Prof, tadi Anda sempat singgung juga nih soal kematangan emosi dalam komunikasi politik. Bagaimana gimmick itu sebenarnya sah-sah saja asalkan bisa ditempatkan di waktu dan tempat yang tepat. Soal kematangan emosi ini juga sempat disinggung oleh Sekjen PDIP misalnya. Bagaimana Anda menilai kematangan emosi yang tercermin? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal gimmick ada kaitannya dengan kematangan emosi. Gimmick itu adalah sesuatu yang sebenarnya berasal dari teori branding ya. Jadi dia direkayasa sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens. Sehingga merek yang dijual ini, taruhlah Gibran sebagai calon wakil presiden itu memang laku. Tapi realitasnya apa yang dilakukan tadi dinyatakan berdasarkan hasil surveinya itu ya, hasil opininya di Metro TV yang menyatakan justru dia mendapat konotasi simpati yang negatif gitu loh. Negatif dalam hal ini tentu semuanya pada narasinya yang dia bangun. Ketika ada ucapan gimmick lain kan dalam bahasa tubuh yang dia seperti pantomim gitu mencari jawaban Prof Mahfud. Lalu kemudian menyatakan beliau kan profesor gitu. Nah, jadi antara komunikasi verbal dan non verbal yang dia lakukan itu penuh dengan gimmick. Gimmick yang dimaksudkan untuk menarik perhatian audiens sehingga menaruh simpati kepadanya justru berbalik, bertolak belakang, justru melawan argumentasi yang dia paparkan. Nah, inilah yang menyebabkan apa yang terjadi di panggung debat itu sendiri kehilangan ruhnya. Jadi substansi yang semuanya seperti wacana doang. Jadi kalau ada tim suksesnya atau TKN-nya yang menyatakan, oh ini sudah bisa menguasai panggung, dia menunjukkan kemampuan dan sebagainya, itu kan karena mereka adalah bagian dari orang yang di dalam. Tapi sekali lagi yang saya nyatakan, komunikasi itu tidak tergantung pada siapa yang mengucapkan atau orang-orang di sekelilingnya, tapi orang lain yang mampu menerjemahkan apa pesan politik yang dipertukarkan dalam debat itu kemarin. Jadi apapun yang dikatakan menurut saya kali ini ya berbeda dengan debat yang pertama kemarin, Gibran justru gagal mengkomunikasikan pesan-pesannya dalam debat itu. Ya, justru gagal dan tadi Anda sebutkan membuat ruh dari debat ini kemudian menjadi pudar atau hilang. Nah, menurut Anda Prof, untuk rivalnya atau kandidat yang lain, Cawapres Muhaimin dan Mahfud MD, apakah terganggu atau terlihat kemudian jadi pecah fokus begitu dengan adanya gimmick-gimmick yang muncul di panggung? Saya melihat mereka tidak pecah fokus karena pengalaman dua tokoh itu kita sudah tahu ya. Apalagi juga Prof Mahfud kita tahu pernah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sangat biasa menghadapi debat. Tapi terlihat Prof Mahfud tidak nyaman gitu loh. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan. Tapi dia tetap bisa menjaga emosinya. Baik lirikan mata. Karena dalam komunikasi politik kan semua berbicara. Diam pun berbicara. Jadi diamnya Prof Mahfud terlihat dari tarikan alisnya, gerakan bibirnya, senyumnya ketika mengatakan jawaban Anda juga ngaco dan sebagainya. Terlihat Prof Mahfud tidak nyaman. Demikian juga dengan Caimin. Tapi kan mereka menguasai panggung kembali dalam sesaat. Karena apa? Karena mereka punya konsep tentang debat itu sendiri dan kemungkinan besar terhadap wacana yang tiba-tiba berubah karena adanya gimmick itu. Jadi menurut teman-teman kita punya forum guru besar juga ya. Itu mereka menyatakan itu semuanya seperti wacana akhirnya gara-gara gimmick yang dimulai oleh Gibran itu tentang bagaimana nasib petani, anak muda yang kemudian
yang jumlah lahan pertanian yang berkurang tapi subsidi di pertanian makin besar, itu kan harusnya yang diulas secara detail oleh lawan yang lain ketika Prof Mahfud mengumumkan. Itu kehilangan substansi. Nah, ini tidak baik justru bagi catatan kita untuk melihat, oh ternyata kematangan itu juga dibentuk oleh pengalaman. Itu sebab ada moto namanya learning by doing ya. Artinya Ya. orang yang tidak matang itu cenderung sebenarnya tidak patut untuk kita apresiasi, kecuali dia mau belajar terus dalam semua tindakan politiknya. Tindakan politik itu mencerminkan bagaimana dia melakukan narasi-narasi, termasuk menyampaikan pesan-pesannya dalam bentuk verbal dan non-verbal. Mbak Marcel. Ya, Prof. Lely, sudah 2 hari setelah debat ini kan perbincangan terutama di media sosial dan di berita-berita masih penuh dengan gimmick versus substansi yang ditampilkan di debat. Apakah memang Anda membacanya ada strategi supaya sekedar viral begitu sehingga terjadilah debat kemarin? Bukan seperti itu ya. Saya bilang tadi, si Gibran mungkin keluar dari pakemnya ketika diminta untuk melakukan gimmick, tapi karena ketidakmatangan dia, gimmicknya akhirnya menyerang secara personal yang justru menimbulkan ketidaksimpatian orang terhadap dirinya. Jadi memang kalau viral itu kan setelahnya, kemudian potongan-potongan pesan yang mencoba dibangun itu namanya mozaik pesan komunikasi politik yang mencoba dipotong-potong sehingga membentuk sebuah rangkaian utuh ya dari pesan komunikasi yang ingin dijelaskan kepada publik, termasuk oleh mereka yang penggiat media sosial itu sendiri, sehingga orang kemudian bisa menerjemahkan ini sosok ini seperti apa, ini bagaimana, dan itu siapa. Nah, dinamika inilah yang sebenarnya juga diinginkan oleh kelompok yang membangun narasi ketika debat. Tapi mereka tentu tidak menyangka yang mereka inginkan adalah semuanya positif kan. Ketika itu negatif, maka itu pasti terjadi kesalahan dalam pola komunikasi, gaya komunikasi, dan model komunikasi yang dilakukan oleh personal yang melakukan presentasi dirinya di panggung politik. Baik, terlepas dari adanya gimmick yang terkesan berlebihan atau salah tempat, Prof. Lely, apakah kita masih bisa membaca adanya gagasan-gagasan yang bisa kita petik dari debat kemarin, Prof? Iya, pertama tentu ketika narasi pertama, ketika mereka masing-masing presentasi, kita bisa menangkap ya beberapa esensi dari apa yang ingin mereka lakukan tentang pembangunan berkelanjutan misalnya. Pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya intinya adalah apa yang bisa kita nikmati hari ini, lalu kemudian apa yang kita persiapkan untuk generasi mendatang. Itu targetnya sebenarnya 2045 ya, tapi karena memang waktu yang dipersiapkan begitu sedikit sehingga tidak banyak yang bisa kita tangkap. Kita berharap dielaborasi oleh masing-masing calon wakil presiden ini untuk bisa mendeskripsikan secara jelas. Lalu kemudian kita bisa menangkap, oh ini yang akan mereka lakukan di bidang pembangunan, di bidang desa, di bidang agraria misalnya. Kan itu luas sekali nuansanya. Sebenarnya isi dari subtema di bawahnya, tema di bawahnya itu adalah isi dari pembangunan berkelanjutan. Bagaimana misalnya masyarakat adat tiba-tiba desa adatnya diobak-abrik hanya untuk pembangunan oleh segelintir orang atas nama usaha yang besar katanya yang bisa memberi upeti banyak kepada negara. Itu yang seharusnya dielaborasi tentang pertanian. Ada angka petani yang turun di 2023 dibanding sebelumnya misalnya. Dan ternyata petani terbesar, petani muda, misalnya ini tidak ada kita temukan. Nah, kita memang menangkap upaya semuanya untuk menjelaskan, tapi terusik oleh gimmick yang berlebihan tadi saya kira. Sehingga kita kembali menyatakan bahwa semuanya menjadi seperti wacana saja. Baik, sebelum kita lanjutkan Prof, ini kami akan putarkan ada beragam penilaian yang datang dari masyarakat pasca debat Cawapres kemarin. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat yang kami temui, kami rangkum untuk Anda. Saya penilaian terhadap ketiga cawapres, di mana cawapres pertama saya beri nilai 7. Kenapa? Karena penilaian ini merupakan penilaian yang lebih baik dari debat cawapres sebelumnya, di mana Gus Muhaimin sudah lebih baik dalam mendeliver narasi dan juga gagasan. Bapak Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, menurut saya nilainya adalah 6. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan performa menurut saya dari debat sebelumnya, di mana debat kali ini Bapak Gibran lebih ke mencoba untuk mendefense. Atau yang ketiga, Pak Mahfud MD seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, delivernya cukup baik, dan maka saya beri nilai
Nilai untuk para cawapres, yakni cawapres dengan nomor urut 1 dengan nilai 7 menurut saya, cawapres dengan nomor urut 2 dengan nilai 5, dan cawapres dengan nomor urut 3 dengan nilai 9. Debat cawapres ini mulai dari Cak Imin yang udah bisa menguasai debat tema juga, Gibran udah nggak menggunakan kata-kata singkatan lagi kan ya, dan juga Mahfud apalagi lebih bait data gitu, semuanya sama sih. Semuanya sebenarnya bagus ya Mbak, tapi lebih ke kalau misalnya Cak Imin dia ada peningkatan di 8/10, kalau Gibran sendiri mungkin 9 ya per 10, sama Mahfud 8/10 sama. Ya, Prof. Lely, 3 pernyataan tadi mungkin sampel ya bisa kita katakan dari generasi zaman now menilai debat cawapres terakhir. Kalau Anda sendiri melihatnya apa yang masih bisa kita harapkan di debat berikutnya, terutama catatan penting apa untuk anak-anak muda yang nanti akan menonton debat selanjutnya sebelum menentukan pilihan 14 Februari? Ya, pertama sayang sekali ya calon wakil presiden tidak akan berdebat lagi. Padahal setelah pasca kejadian di debat kedua, kita ingin melihat nih ada debat ketiga yang mungkin bisa mereka itu ketiga-tiganya memiliki amunisi yang sepadan. Karena target kita, kan harapan kita pada standar mereka itu tiga-tiganya calon presiden. Sehingga berkali-kali saya katakan tidak ada dikotomi mana yang profesor, mana yang berpengalaman jauh dan mana yang tidak. Tapi realita kemudian menunjukkan perbedaan itu gitu. Sehingga tadi gambaran dari apa yang dinilai oleh masyarakat ini adalah bagian penting yang harus dibangun nanti pada debat calon presiden. Jadi mereka juga harus mempelajari apa yang terjadi, pandangan masyarakat yang mereka nilai tentang debat yang berlangsung bagi calon wakilnya. Sehingga presidennya bisa memetik banyak hikmah tentang temanya nanti akan beda kan Marcel ya. Nah, tapi tema yang beda itu bisa diambil intisarinya dari tema yang sudah terjadi kemarin itu. Yang intinya jangan lagi ada ketika orang sudah menjawab, Prof Mahfud sudah menjawab dengan benar loh menurut saya. Sebenarnya apa yang di Grand Passion itu kan adalah bagian dari transisi ke arah ekonomi hijau. Nah, tentang penjelasannya tergantung pada narasi masing-masing. Nah, tapi ternyata kan dibantah oleh Gibran, dibantah lagi oleh Prof Mahfud. Nah, karena itu Prof. mungkin Lely, kalau ada kemungkinan untuk meletakkan panelis jauh lebih baik menurut saya. Sehingga menjadi penilai itu mau melanjutkan pertanyaan atau menyetop pertanyaan, panelis juga yang tahu. Yang itu salah satunya yang paling penting untuk kita petik. Jika tidak ada panelis, maka kembali kepada calon presidennya untuk belajar dari debat yang kemarin. Oh ini baik, ini tidak baik, ini tidak elok. Nah maka tergantung temanya nanti bagaimana mereka membangun narasi komunikasi politiknya untuk dipertukarkan, bukan untuk disampaikan. Jadi komunikasi itu adalah pertukaran pesan politik. Ya, baik, menjadi catatan penting tentunya bagi kita, publik, termasuk juga bagi penyelenggara debat nantinya ya, Prof. Lely. Terima kasih sekali lagi untuk pernyataan Anda, Prof. Lely, dan sebelumnya juga ada Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur dan juga pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Prof. Lely Ariane telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.